Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Mega Familia Sani dengan NIM 2288201026 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah apresiasi puisi dengan dosen pengampu Ibu Suryani Magister Pendidikan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai analisis pendekatan stilistika beserta contohnya. Untuk itu, simak video berikut. Definisi pendekatan stilistika. Stilistika atau ilmu gaya bahasa merupakan cabang ilmu linguistik yang memfokuskan diri pada analisis gaya bahasa. Stilistika sendiri diambil dari kata dalam bahasa Inggris yakni style atau gaya. Stilistika mencoba memahami mengapa si penulis cenderung menggunakan kata-kata atau ungkapan tertentu. Muklis berpendapat bahwa stilistika merupakan aspek kajian interdisipliner linguistik dengan prinsip mengeksplorasi dan memanipulasi bahasa, sehingga memberikan efek estetik pada puisi. Artinya, dengan mengeksplorasi dan memanipulasi bahasa itu adalah kemampuan penyair atau penulis karya sastra dalam menggunakan dan memanfaatkan bahasa untuk tujuan tertentu, yakni membiasakan maksud yang tersurat dalam sebuah karya sastra dengan tidak mematuhi aturan kaidah berbahasa. Selain itu, dengan adanya kajian stilistika ini mampu membawa suatu pemahaman bahwa bahasa dapat diubah sedemikian rupa supaya memiliki rasa yang beda di hati pembaca. Tentunya, penggunaan gaya bahasa ini bertujuan untuk mencapai puncak suatu efek estetika pada karya sastra. Di sini, saya mengambil contoh artikel berjudul Analisis Stilistika pada Puisi Makoma Cinta karya Heri Isnaini yang dianalisis oleh Aini Ulwisifa, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia IKIP Siliwangi, yang diterbitkan pada Jurnal Morfologi Volume 1 Nomor 4 Desember 2023. Latar belakang dari penelitian ini adalah peneliti melihat adanya penggunaan gaya bahasa dan struktur tipografinya yang unik dan menarik. Pada puisi ini dibangun oleh 17 bait puisi. Apabila dikaitkan dengan judul serta isi puisi, hal ini erat kaitannya dengan kewajiban ibadah umat Islam, yaitu menegakkan sholat. Dalam sehari, umat Islam menegakkan 17 rakaat. Sebab makomat diperoleh melalui peribadatan seseorang kepada Tuhannya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penggunaan gaya bahasa atau majas, mendeskripsikan diksi dan pesan yang hendak disampaikan dalam puisi Makoma Cinta karya Heri Isnaini. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Kualitatif merupakan metode yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari manusia yang hendak diamati. Data penelitian kualitatif ini berupa kata, frasa, atau kalimat yang di dalamnya mengandung unsur stilistika atau gaya bahasa dalam kumpulan sajak buku Meditasi Cahaya karya Heri Isnaini dengan judul Puisi Makoma Cinta. Sebelum kita membahas mengenai hasil penelitian, saya akan membacakan puisi Makoma Cinta karya Heri Isnaini. Makoma Cinta. Ini cinta yang suci, katamu pada desau angin dan debur ombak. Terdengar sampai kepada Nuh dan bahteranya yang tua. Dia menangis. Aku berharap bertemu Khidir, belajar dengan hati, menghindari pikiran dunia yang fana. Ini cinta yang murni, teriakmu pada kilatan petir dan gurun. Tergema sampai kepada Sulaiman dan pasukannya. Dia tersedam. Aku berharap bertemu Al-Masih, belajar dengan jiwa, menjauhi tindakan syahwat yang bakal. Ini cinta yang hakiki, berkilatan dalam warna pelangi. Cintamu padaku begitu dalam dan purba. Isnaini 2016. Selanjutnya, hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis di dalam puisi Makoma Cinta karya Heri Isnaini, penulis menemukan beberapa penggunaan gaya bahasa yang penyair gunakan dalam puisi ini.
Puisi Mahkota Cinta karya Harry Isnaini menjelaskan mengenai religiusitas penulis dalam tahapan mencintai Tuhan serta kecintaannya terhadap para utusan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada puisi Mahkota Cinta juga mengungkapkan tingginya rasa cinta penyair terhadap Tuhan. Tentunya, hal ini sangat sesuai dengan teori stilistika Profesor Dr. Nyoman Kutaratna, bahwa gaya bahasa atau style merupakan ciri khas bagaimana segala sesuatu diungkapkan dengan cara tertentu, sehingga tujuan yang dimaksudkan mampu tergapai secara penuh. Artinya, dengan menerapkan gaya bahasa pada karya sastra, mampu memunculkan pandangan baru dari sudut pandang pembaca. Dalam puisi Mahkota Cinta karya Harry Isnaini ditemukan gaya bahasa perulangan yang dapat dilihat dalam kutipan puisi berikut ini. Ini cinta yang suci, ini cinta yang murni, ini cinta yang hakiki. Aku berharap bertemu Kidul, aku berharap bertemu Al-Masih. Isnaini 2017. Penggalan puisi tersebut digolongkan ke dalam stilistika atau gaya bahasa perulangan jenis paralelisme anafora. Maksudnya, majas yang melukiskan sesuatu dengan mengulang kata atau beberapa kata berkali-kali. Kata yang diulang diantaranya yang pertama ada ini cinta yang, dan kata yang kedua yaitu aku berharap. Pengulangan kata pertama sebanyak 3 kali dan kata kedua diulang sebanyak 2 kali. Dalam hal ini, berhubung paralelisme anafora, maka repetisi kata terletak di awal baris puisi. Adapun jenis majas personifikasi terdapat pada penggalan bait puisi pertama dan kedua, masing-masing majasnya terletak di baris pertama. Penggalan puisinya seperti yaitu yang berbunyi katamu pada desau angin dan debur ombak, teriakmu pada kilatan petir dan burung. Nah, penggalan puisi tadi digolongkan gaya bahasa personifikasi karena menggunakan kata-kata yang melukiskan sesuatu, seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia atau benda hidup. Dalam kutipan puisi tersebut, penyair menjadikan angin, ombak, petir, dan guru seolah-olah sebagai sesuatu hal yang mampu diajak untuk berkomunikasi dan dijadikan objek untuk meluapkan amarah yang ada pada diri manusia. Selain itu, puisi ini mengisahkan bagaimana proses penyair melewati beberapa tahapan untuk mengetahui atau mengenal hakikat hidupnya demi mencapai tujuan paling utama, yaitu menggapai ridho Tuhan. Hal ini tercermin dalam penyematan judul puisi Mahkota Cinta. Mahkota ini berarti tingkatan antara seorang hamba dengan Tuhannya yang diperoleh secara mandiri melalui pelaksanaan ibadah, mujahadah, dan riyadah yang dilaksanakan secara terus-menerus. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa terdapat penggunaan gaya bahasa perulangan jenis paralelisme anafora, di mana letak gaya bahasanya itu di awal baris, selalu mengalami pengulangan kata. Selain itu, ada pun gaya bahasa perbandingan jenis personifikasi. Gaya bahasa yang dominan pada puisi Mahkota Cinta karya Harry Isnaini adalah gaya bahasa perulangan. Terdapat beberapa kata yang selalu diulang. Dalam puisi Mahkota Cinta, penyair hendak menyampaikan kedudukan dirinya sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan. Tentunya harus melewati beberapa tahapan terlebih dahulu, mulai dari kesucian cinta, kemurnian cinta, dan kehakikian cinta terhadap Sang Pencipta semesta alam. Baik, demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.